Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengumpamakan kebenaran al-haqq itu berwujud cahaya, sesuatu yang terang, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diutus dengan al-mahajjatul baydha, dengan mendatangkan sesuatu yang sangat jelas, sesuatu yang sangat terang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Malam yang harusnya gelap, dengan datangnya kebenaran ini menjadi terang benderang. Wala yazighu anha illa halik, orang yang menyimpang sudah terang jalannya, sudah jelas jalannya, malah masih bisa sesat, maka merekalah orang-orang yang akan binasa. Marilah kita mengumpamakan kebenaran itu adalah sesuatu yang terang, kebenaran itu adalah cahaya, dan kesesatan, kemaksiatan, kesalahan itu bentuknya adalah kegelapan. Kemudian dua perumpamaan ini marilah kita sematkan pada baling-baling kipas angin. Kipas angin yang baling-balingnya tidak transparan, yang baling-balingnya tidak tembus pandang. Maka kalau kita mengumpamakan dengan kipas angin, akan terlihat baling-balingnya yang 3 lembar itu lebih lebar daripada sela-selanya yang hanya tipis belaka. Coba bayangkan, baling-baling kipas angin yang lebar di antara 2 baling-baling kipas angin ini ada celah yang kecil. Marilah kita umpamakan celah yang kecil ini yang menampakkan cahaya itu adalah kebenaran. Sedang lembaran yang lebar ini itu adalah kesesatan ataupun kesalahan yang bentuknya adalah kegelapan. Apa yang bisa kita lihat dari balik kipas angin tersebut, dari balik baling-baling tersebut? Tidak nampak kecuali sedikit saja, yang lain tertutup dengan kegelapan ini. Tapi coba gerakkan, coba nyalakan kipas angin. Begitu dia berputar, ternyata semua yang di belakang kipas angin itu bisa terlihat. Kapan? Ketika
cahaya yang sedikit ini, yang celah yang kecil ini, dia bergerak, ternyata dia bisa memperlihatkan semua yang di belakangnya itu, memperjelas semua yang di belakangnya itu. Inilah kalau kita umpamakan dengan kebenaran dan kesesatan, al-haqqu wal batilu, sekecil apapun al-haqq, walaupun sesedikit apapun al-haq dibandingkan dengan al-batil, kalau dia bergerak, maka akan nampaklah cahaya yang terang benderang, akan nampaklah jalan yang jelas yang menuju kepada surga. Kapan itu? Kalau mau bergerak. Jangan cuma diam. Kalau kita diam, kalau kebenaran diam, maka yang akan lebih mendominan adalah kesesatan. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, istrinya seorang pejabat Mesir yang merawat dia di rumah. Dalam Al-Quran disebutkan, warawadathu allati huwa fi baitiha. Perempuan ini karena sudah mabuk kepayang, menginginkan perbuatan yang tidak senonoh dengan Nabi Yusuf, kemudian dia pun menggoda. Kemudian wa ghallaqatil abwab, dia kunci semua pintu agar Nabi Yusuf tidak bisa lari. Dia sudah menutup pintu-pintu agar kebenaran tidak bisa lari kemanapun. Dalam tafsir dikatakan ada 7 pintu yang ditutup oleh dia. Namun pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, ketika Nabi Yusuf ingin menghindari kesesatan, ingin menghindari kemaksiatan, dia ingin menunjukkan kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara bergerak. Maka Allah SWT mengatakan, wastabaqal bab. Nabi Yusuf berlari menuju ke pintu. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Dia mengejar Nabi Yusuf agar tidak membuka pintu. Bayangkan, dia sudah tahu, Zulaikha sudah tahu pintu itu sudah dikunci. Tapi kalau kebenaran bergerak mau membuka pintu, dia takut juga. Dia takut pintu itu akan berhasil dibuka dengan sebuah tekad kebenaran ini. Maka dia pun ingin berlomba mengejar Nabi Yusuf untuk menahan agar pintu ini tidak dibuka. Lihatlah, walaupun pintu-pintu telah dikunci oleh kesesatan, tapi begitu kebenaran mau bergerak, maka orang-orang yang sesat ini takut. Walaupun mereka sudah berusaha sekuat mungkin, mereka takut. Karena dengan gerakan sedikit saja dari mereka, pintu-pintu ini akan terbongkar. Kebenaran akan terlihat. Orang-orang akan mulai sadar dengan dakwah yang al-haq ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang lain. Terus, apakah kita umat terbaik gara-gara kita tidur? Gara-gara kita duduk berpangku tangan? Gara-gara kita hanya diam saja? Ternyata bukan gara-gara itu. Kita menjadi umat terbaik kalau kita mau bergerak. Bergerak kemana? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kalian mau bergerak menyuruh kepada al-ma'ruf, kepada kebenaran, kepada al-haq, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, barulah kalian dinamakan umat terbaik selama kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Bergerak.
Bukan gara-gara kalian diam kalian jadi terbaik. Bergeraklah, tunjukkan kepada manusia kita punya kebaikan, kita punya kebenaran. Yang kalian lakukan itu salah, yang kalian lakukan itu adalah kemungkaran. Barulah kalian akan bisa menjadi umat terbaik. Di awal-awal Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Apa Allah katakan? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, tidur di atas ranjang, berselimut. Terus qum fa'anzir. Kamu memang di atas kebenaran, hai Muhammad. Kamu sudah dikasih wahyu oleh Allah. Kamu benar, yang lain itu salah. Cuma apakah kamu dengan berada di atas ranjang terus menerus kamu akan ada di atas kebenaran? Bangun Muhammad. Fa'anzir, tunjukkan pada mereka, peringatkan mereka mana ba'al haq dan mana yang batil, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Tunjukkan pada mereka. Bergeraklah hai Muhammad. Karena dengan demikian, walaupun mereka banyak, kesesatan pada saat itu di tengah-tengah orang-orang musyrik Mekah sangat banyak. Rasulullah SAW sendiri dengan beberapa orang sahabat, tapi gerakan mereka membuat takut orang-orang musyrik. Mereka bergerak dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dakwah, membuat orang-orang yang mayoritas ini takut. Kapan? Ketika al-haq mau bergerak, ketika hijrah, ketika orang kaum muslimin sudah merasakan tidak bisa bergerak lagi di Madinah, di Mekah, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa menunjukkan, mempraktekkan syariat, maka mereka ingin leluasa bergerak dengan hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Terus dengan mereka hijrah bergerak ke Habasyah, leluasa mereka mempraktekkan agama di negeri Habasyah. Apakah orang-orang musyrik ini ridho? Orang-orang sesat ini rela? Enggak. Ternyata mereka takut. Walaupun orang-orang muslim ini bergeraknya bukan di Mekah, bukan di daerah mereka, tempat lain, mereka takut. Sehingga mereka pun datang ke sana, merayu penguasa di sana agar melarang orang-orang ini hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Mereka sedikit, tapi orang-orang musyrik takut. Kenapa? Karena mereka bergerak. Setiap hari mereka berdakwah untuk menyebarkan al-haq dan kebenaran. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan. Bagaimana cara menuntut ilmu? Apakah dengan duduk bertapa di pinggir sungai, duduk bertapa di ujung gunung, kemudian datang ilham sehingga menjadi orang pinter, tahu segalanya? Enggak. Man salaka tariqan, barang siapa yang bergerak menempuh jalan safar dari negeri ke negeri lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, yaltamisu fihi ilma, tujuannya untuk mencari ilmu. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan hadis, mereka bisa mengumpulkan fikih. Gara-gara apa? Bergerak mencari ilmu. Dengan gerakan inilah Allah akan memudahkan para penuntut ilmu untuk menuju jalan ke surga. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'in ila ridwanih
wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita disuruh bergerak? Ketika gerakan kita ini bisa menghalau kesesatan, bisa memusnahkan kesyirikan, bisa menghancurkan kebid'ahan, bisa melenyapkan kemaksiatan. Bergeraklah. Tapi ketika gerakan kita ternyata bisa membahayakan kepada kaum muslimin yang lain, maka kita disuruh diam. Kapan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman fitnah. Apa itu zaman fitnah? Zaman terjadi kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin, terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin, perang saudara di antara kaum muslimin, yang semuanya slogannya satu, Allahu Akbar. Sehingga ternyata yang kita bunuh adalah saudara kita sendiri. Ternyata yang kita serang adalah saudara kita sendiri. Samar, syubhat, mana al-haq, mana al-batil, kita nggak tahu. Maka dalam keadaan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, satakunu fitanun, kelak suatu saat nanti akan terjadi fitnah. Yang tadi, perang saudara tadi. Maka apa sikap kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk saja lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu khairum minal mashi. Orang yang cuma berdiri tok lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairum minas sa'i. Dan orang yang berjalan saja lebih baik daripada orang yang bergerak cepat. Berarti apa? Jangan banyak bergerak. Siapa tuh gerakan kamu bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Siapa tahu gerakan kamu bisa menumpahkan darah kaum muslimin. Siapa tahu ucapan kamu bisa menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Siapa tahu tulisan tanganmu bisa membuat kekacauan yang lebih besar. Diam. Tahan mulutmu. Duduk saja di rumah, tidur saja. Jangan bergerak. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW di zaman fitnah, patahkan panahmu, putuskan tali sendal busurmu, tumpulkan pedangmu. Jangan sampai segala fasilitas yang kamu miliki malah menumpahkan darah kaum muslimin. Yang harusnya fasilitas yang kamu miliki adalah untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai malah kamu jadikan untuk membuat kekacauan. Maka diamlah. Disinilah seorang mukmin, seorang muslim harus cerdas. Kapan ngomong, kapan diam. Kapan tulis, kapan diam. Kapan bergerak, kapan diam. Kalau memang gerakanmu bisa memusnahkan kebatilan, bergeraklah. Tapi kalau gerakanmu malah menimbulkan kekacauan, diamlah. Itu lebih baik bagi dirimu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma ba'ath fina man yujaddid lana amra dinina yad'una ila tauhid was sunnah
wa yuhadziruna minasyirki wal bid'ah waj'al lahu a'wana minas sultani war rijali salihin waj'alna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina alladhina yadhlimunana bima syi'ta, Allahumma kfina alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta, Allahumma kfina ar-ru'asa adh-dhalamah, Allahumma kfina al-umara al-khawanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.